Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah la haula wala quwata illa billah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jumpa kembali ya di channel kami yaitu Cermin Anak Soleh. Di sini sedikit akan saya sampaikan serba-serbi tentang ilmu pengetahuan ataupun teknologi ya, yang mungkin semakin berkembangnya dunia, semakin majunya zaman, era globalisasi semakin meningkat. Hal ini ditandai dengan adanya alat-alat elektronik ya, alat-alat telekomunikasi yang sering digunakan ya melalui internet, melalui handphone, dan melalui alat-alat yang sifatnya itu mempermudah untuk mencapai segala sesuatu yang hendak kita capai. Mudah-mudahan tampilan kali ini bermanfaat untuk kita semua. Amin, amin, amin ya robbal alamin. Selanjutnya, sholawat dan salam semoga tetap tercurah kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang senantiasa kita nantikan syafaat ataupun pertolongannya kelak di yaumil qiyamah nanti. Amin, amin, amin ya robbal alamin. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau digambarkan secara grafik, hidup ini tentunya harus meningkat ya, mempunyai kualitas yang tinggi. Tetapi ada kalanya kalau sudah lansia itu kembali lagi seperti anak-anak. Nah, inilah kehidupan. Jadi kurvanya itu naik, kalau sudah maksimal itu pun juga nantinya akan turun sedikit demi sedikit. Inilah kehidupan manusia khususnya. Baiklah, hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, selaku insan yang mungkin masih produktif ya, hendaknya kita harus mempunyai kualitas yang tinggi. Terlebih ya, dunia sekarang ini sangat dibutuhkan orang-orang yang terampil ya, di samping terampil juga berpendidikan ataupun berilmu pengetahuan tinggi ya. Sehingga tidak jarang sekarang ini mahasiswa sarjana banyak sekali ya di Indonesia. Jadi seorang mahasiswa pun, seorang sarjana pun ini hendaknya menjadi mahasiswa yang konsekuen, menjadi sarjana yang konsekuen. Dalam arti ya, dengan ilmu yang ia miliki tentunya harus menguasai berbagai macam teknologi yang ada ya, dan juga mental yang kiranya sifatnya itu seperti kalau dikatakan priayi ya, itu juga harus diusahakan diganti dengan mental yang wira swasta, karena ini seiring dengan tuntutan zaman. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita berbicara tentang hukum itu sebenarnya dibuat untuk ditaati ya, bukan untuk dilanggar. Tetapi manusia itu punya kecenderungan untuk melanggar aturan-aturan ataupun hukum yang ada. Terlebih kalau hukum Islam itu saripati dari jiwa Islam, manifestasi yang paling lekas dari cara hidup pandang Islam, yakni inti daripada Islam itu sendiri. Hakikatnya Islam itu mengajak kita kepada keselamatan ya, keselamatan baik keselamatan di dunia ini maupun keselamatan di akhirat. Dan ini ya, titik tolaknya adalah ada di dalam Al-Quran dan hadis yang merupakan sumber dari segala sumber hukum yang harus kita taati, kita ikuti. Apa yang menjadi perintah di dalam Al-Quran maupun di dalam hadis, begitu juga apa yang dilarang di dalam Al-Quran
maupun di dalam hadis. Ya. Kalau kita perhatikan, segala fakta Rasulullah SAW adalah kumpulan-kumpulan hukum Islam yang sudah tertuang dalam suatu hadis. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hidup ini kita juga haruslah saling tolong menolong. Ya, tolong menolong tentunya atas dasar keikhlasan. Karena kita jangan sampai mengharapkan budi baik ataupun balas jasa tentang pertolongan yang telah kita berikan. Tolonglah orang lain di mana kamu dapat menolong. Ingatlah, itu hanya sifatnya mau menolong, bukan karena ada unsur-unsur yang lain. Menolong tanpa pamrih dan tanpa mengharapkan jasa sedikit pun. Ya. Bahkan ya, termasuk ucapan terima kasih pun ya kita nggak perlu. Ya. Misalnya kita memberikan seorang lain pada orang lain, kita nggak harus ya, mengharapkan ucapan dia itu terima kasih, tapi kita niat menolong hanya semata-mata tentunya mengharap daripada ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, hati-hati dengan sifat ya husnudzon ataupun sifat yang prasangka tidak baik ya, karena hakikatnya kalau maksud jahat seseorang itu akhirnya berbalik pada dirinya sendiri, lebih-lebih yang akan diperbuat jahat itu orang yang jujur dan suci. Jadi kalau seseorang itu mempunyai niat ya, semua maksud jahat seseorang itu kalau niatnya itu jahat ya, itu bisa jadi berbalik pada dirinya sendiri. Lebih-lebih yang akan diperbuat jahat itu adalah orang yang jujur, suci, dan taat pada agama. Dan hidup ini adalah pendidikan ya, karena kita ini dituntut ya, menuntut ilmu itu sampai akhir hayat ya. Hidup ini adalah pendidikan dan pendidikan ini adalah hidup. Jadi insya Allah dengan kita menuntut ilmu ya, insya Allah ya, kita akan memperoleh berbagai pengetahuan ya. Karena pengetahuan itu bisa kita peroleh dengan cara kita banyak-banyak untuk menuntut ilmu. Kaum muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, khususnya bagi para remaja ya. Ini pembinaan kepribadian pada remaja untuk kematangan sikap, tingkah laku, dan membiasakan ya, merenungan diri itu sangat-sangat perlu. Karena hal tersebut dapat merubah ya, pola pikir mereka menjadi ke arah yang lebih baik dan lebih baik. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, keterkaitan dengan agama ya. Betapa pentingnya agama. Karena walaupun bagaimana ya, suatu ilmu hebat apapun ilmu itu tanpa agama tidak ada gunanya. Begitu juga agama tanpa ilmu itu buta. Jadi seorang itu sudah berpendapat seperti itu ya, itu orang berpendapat bahwa ilmu tanpa agama itu seolah-olah tidak ada gunanya. Dan agama itu tanpa adanya ilmu itu adalah buta. Jadi kita harus ya berkolaborasi ya antara ilmu dengan agama. Ya. Jadi walaupun bagaimana supaya ilmu kita berkah, tentunya ya, kita harus
pedoman kepada agama. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dunia ini sekarang ini dunia kenyataan, bukan dunia khayal ya. Dunia sekarang ini adalah dunia kenyataan, bukan dunia khayal. Jadi semua apa yang kita khayalkan, semua apa yang kita pikirkan itu ya, semua pun apa yang kita inginkan supaya dapat terlaksana dan hanya mungkin bisa terwujud itu melalui kerja dan kerja. Untuk itu di samping itu doa tentunya harus bekerja dan bekerja. Setelah kita sudah berjuang, kerja, berdoa, tentunya ya segala sesuatunya kita pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan penuh tawakal. Itulah serba-serbi ilmu pengetahuan yang sudah saya sampaikan, cambuk buat kita semua, bahwa hidup ini harus kita hadapi dengan penuh ketabahan. Oke, terima kasih atas perhatian. Mohon maaf atas kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.